Kakek Holz dan kisah 10 ayat. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang kakek bijak bernama Holes, dan cucunya yang penasaran akan segala hal, Kahfi. Suatu sore yang cerah, saat mereka duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat, Kahfi bertanya, "Kakek, ceritain dong ayat-ayat Al-Baqarah yang membahas orang-orang keras kepala itu." Kakek Holes tersenyum lalu berkata, cucuku penasaran ya? Baiklah, kita mulai dari ayat 171 ya. Dengarkan baik-baik. Ayat 171, suara yang gak dipahami. Kata kakek Holes, ada orang-orang yang kalau dinasihati, mereka kayak ternak yang dengar suara, tapi nggak ngerti maksudnya. Mereka cuma mu atau ba, tapi nggak ngerti apa yang diucapkan. Begitu juga orang yang diajak ke jalan Allah, mereka tuli, bisu, dan buta. Bukan secara fisik, tapi hati mereka nggak mau terbuka. Kahfi manggut-manggut. Berarti harus pakai hati ya, kek? Betul, jawab kakek. Ayat 172, 173. Makan yang baik dan jangan nekat. Lalu kakek Holes lanjut. Allah bilang ke orang-orang beriman, makanlah makanan yang baik dan bersyukurlah. Tapi jangan sembarangan juga. Ada makanan haram yang dilarang. Bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan karena Allah. Tapi kek, kalau darurat gimana? Kalau kepepet, misalnya nyawa terancam dan gak ada pilihan lain, boleh, asal gak serakah. Allah itu pengampun dan penyayang. Ayat 174, menyembunyikan kebenaran demi duit. Kakek Holes mulai serius. Ada juga orang yang jual ayat Allah demi sedikit keuntungan dunia. Mereka sembunyikan kebenaran supaya bisa dapat untung. Padahal, perut mereka kayak diisi api neraka. Ngeri kan? Kahfi geleng-geleng. Wah, itu udah bukan lapar biasa tuh, kek. Ayat 175, 176. Tukar hidayah dengan kesalahan. Dan lebih parah lagi, lanjut sang kakek. Mereka tukar petunjuk dengan kesesatan dan ampunan dengan azab. Mereka itu seperti orang yang tahu mana jalan terang, tapi malah milih masuk hutan gelap. Kahfi nyeletuk. Padahal udah dikasih senter ya, kek, tapi malah dimatiin. Kakek Holes tertawa. Nah, persis. Padahal Allah sudah kasih kitab, tapi mereka buang jauh-jauh. Ayat 177, bukan cuma kiblat, tapi hati dan perbuatan. Orang baik itu, kata kakek, bukan cuma yang salatnya ke arah tertentu, timur atau barat, tapi yang beriman pada Allah, malaikat, kitab, nabi, yang berbagi harta, walau dia sendiri butuh, yang tepat janji, sabar saat susah, dan sabar saat perang. Nah, itu baru orang yang beneran takwa. Kahfi nyengir. Jadi bukan soal arah kompas doang ya, kek? Ayat 178, 179, hukum kisas dan kehidupan. Nah, sekarang soal kisas, hukuman adil kalau terjadi pembunuhan. Allah suruh balas setimpal, tapi juga buka pintu maaf dan denda damai kalau keluarga korban rela. Semua itu untuk menjaga kehidupan manusia. Berarti hukum itu bukan buat balas dendam, tapi jaga hidup ya? Betul, Kahfi. Kisas itu, walau terdengar keras, justru buat menyelamatkan banyak nyawa. Ayat 180, wasiat sebelum wafat. Terakhir, kakek berkata, kalau seseorang hampir meninggal dan punya harta, dia harus bikin wasiat yang adil untuk orang tuanya dan keluarganya. Itu hak mereka dan tanda orang yang bertakwa. Kahfi memeluk kakeknya. Makasih ya, kek. Ternyata ayat-ayat ini penuh makna ya. Kakek Holes mengelus kepala cucunya. Al-Quran itu petunjuk hidup, nak. Kalau kamu dengar baik-baik, kamu bukan cuma ngerti, tapi juga hidupmu jadi lebih terang. Ayat 101, jangan ubah wasiat orang meninggal. Suatu hari, Kahfi bertanya, kek, kalau ada orang udah bikin wasiat terus kita ubah-ubah gimana? Kakek Holes langsung serius. Kalau ada orang udah bikin wasiat sebelum meninggal, terus ada yang sengaja ubah-ubah setelah dia wafat, maka dosanya tanggung si pengubah itu. Allah tahu semua, nak. Jadi jangan main-main sama amanah. Ayat 182, tapi boleh luruskan kalau salah. Tapi kakek lanjut, tapi kalau kita tahu ada kesalahan atau kekeliruan dalam wasiat, misalnya ada orang kelewat warisannya atau malah nggak adil, terus kita luruskan demi kebaikan, itu nggak dosa. Justru itu bentuk perbaikan. Kahfi mikir sejenak. Jadi beda ya, antara ngubah buat curang sama ngoreksi buat adil? Persis kucuku. Ayat 183, puasa itu buat kamu juga. Setelah itu kakek bilang, nah sekarang kita bahas puasa. Allah berfirman, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu,
supaya kamu bertakwa. Kafi nyeletuk. Loh, orang zaman dulu juga puasa ya, kek? Kakek Holes mengangguk, iya, nabi-nabi terdahulu juga puasa. Nah, buat kita, ini ibadah yang melatih hati, sabar, dan takwa. Ayat 184, boleh nggak puasa kalau berat? Tapi Allah nggak mau nyusahin, lanjut kakek. Buat yang sakit atau dalam perjalanan, boleh nggak puasa dan diganti di hari lain. Dulu, yang benar-benar nggak kuat bisa bayar fidyah, yaitu kasih makan orang miskin. Kafi manggut. Jadi Islam tuh fleksibel ya, kek? Iya, tapi nggak berarti boleh seenaknya. Allah itu pengen yang terbaik buat kita, tapi juga pengen kita jujur sama diri sendiri. Ayat 185, bulan Ramadan dan Al-Quran. Kakek Holes menatap langit senja. Kafi, tahu nggak kenapa Ramadan itu istimewa? Kenapa, kek? Karena Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Bulan ini penuh cahaya dan rahmat. Jadi siapa yang sempat menjalaninya harus puasa. Tapi kalau sakit atau lagi safar, boleh diganti. Allah mau kemudahan, bukan kesulitan. Dan puasa itu bukan cuma nahan lapar, lanjut kakek. Tapi juga momen syukur, zikir, dan mendekatkan diri. Kita belajar sabar dan belajar jujur sama Allah. Penutup sore itu, Kafi terdiam, memikirkan semuanya. Berarti setiap perintah Allah pasti ada tujuannya ya, kek? Nggak ada yang sia-sia. Kakek Holes tersenyum. Betul cucuku, Allah nggak butuh ibadah kita, tapi kita yang butuh ibadah buat membersihkan hati. Ayat 186, Allah itu dekat banget. Setelah azan maghrib berkumandang, Kafi duduk dekat kakeknya dan bertanya lirih, Kek, Allah itu beneran dengar doa kita ya? Kakek Holes tersenyum, matanya berkaca-kaca. Nak, Allah sendiri bilang, kalau hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Allah nggak bilang aku akan datang nanti, tapi aku dekat sekarang juga. Dia jawab doa-doa hambanya yang berdoa. Kafi terharu. Jadi nggak ada doa yang sia-sia ya, kek? Enggak, nak. Cuma kadang jawabannya beda dari yang kita minta, tapi pasti lebih baik. Allah cuma minta satu, beriman dan yakin sama Dia. Ayat 187, boleh makan saat malam Ramadan dan menjaga batasan. Lalu kakek berkata, nah, ini penting. Di bulan Ramadan, setelah matahari tenggelam, kamu boleh makan, minum, dan bersama pasangan sampai terbit fajar. Dulu ada yang salah paham, jadi Allah turunkan ayat ini biar jelas. Kafi tertawa kecil. Jadi sahur itu beneran penting ya, kek? Kakek Holes tertawa juga. Iya, Allah sayang sama kita, sampai detail kecil pun diatur biar nggak salah jalan. Dan Allah bilang, jangan mendekati mereka saat kamu iktikaf di masjid. Itu tanda kamu serius dekat sama Allah. Semua ini batas-batas Allah. Jangan dilewati, karena Allah pengen kamu bersih, bukan susah. Penutup malam itu, angin malam bertiup lembut. Kafi bersandar di pundak kakeknya. Terima kasih ya, kek. Malam ini hatiku tenang banget. Kakek Holes mengelus kepala cucunya. Itu karena kamu mendengarkan ayat-ayat Allah dengan hati, nak. Semoga kamu selalu dalam lindungannya. Sampai jumpa besok, insya Allah. Semoga mimpi kamu malam ini ditemani cahaya ayat-ayat Allah. Insya Allah, selama kita menyampaikan makna ayat dengan jujur dan tidak mengubah isi kandungannya, bercerita dalam bentuk seperti ini boleh, selama niatnya untuk belajar, memahami, dan mendekatkan diri pada Allah. Kalau kamu siap lanjut besok, kakek Holes dan Kafi juga siap menemani. Insya Allah, kami segenap tim belajar Al-Quran undur diri. Assalamualaikum